Baik, Sensei lanjutkan. Tugasnya sekali lagi tidak berkelompok tapi individu ya. Sensei minta kalian ingat-ingat kembali ruang kelas kalian ketika di SMP. Nah, pasti ada daftar inventarisnya ya. Barang-barang apa saja yang ada di kelas kalian. Nah, kemudian proyeknya membuat daftar perlengkapan kelas. Nah, ini tidak usah nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hanya direng-reng saja di pikiran kalian, tidak usah ditulis ya. Nanti yang ditulis itu kalimat presentasinya saja. Ya. Jadi di sini kalian perhatikan, tolong. Nah, ini ya yang perlu kalian sampaikan itu nama barangnya ya. Bisa lebih dari satu. Ini bacanya gomibako, tempat sampah. Kemudian yang kedua yang harus kalian ingat-ingat itu letaknya. Nah, letaknya itu biasanya sensei di ujung atau di pojok kelas. Nah, ini ya, Kyoshitsu no Sumi. Kemudian jumlahnya 1. Nah, terus presentasinya bagaimana? Seperti ini ya, anak-anak. Nah, nanti kalian perhatikan. Buat presentasinya dalam bahasa Jepang ya, ada huruf Jepangnya seperti contoh ini di buku tulis ya. Nanti seperti biasa dipotret, kemudian kirim ke Google Classroom. Baik, sensei perdengarkan dulu. 私たちのグループの意見です。ほうきはゴミ箱の横です。 Baik, di sini ada kata watashi tachi no grupu no iken desu ya, tulisannya iken tapi bacanya ikeng. Watashi tachi itu kami ya, karena ini sebetulnya berkelompok, tapi karena tidak berkelompok tolong tachinya dihilangkan. Ya, sama gurupunya dihilangkan karena gurupu itu grup ya, katakana ini hurufnya. Ikeng itu adalah pendapat atau hasil dari survei di kelompok ya. Nah, ini watashi tachi no grupu no ikeng desu, ini adalah pendapat atau hasil survei dari grup kami. Nah, ini diganti jadinya watashi no ikeng desu. Ya, tolong diperhatikan. Watashi no ikeng desu ini adalah pendapat saya atau hasil survei saya. Nah, ini jawabannya hanya satu kalimat ya. Hoki wa gomibako no yoko desu ya. Jadi sapunya itu ada di samping tempat sampah. Nah, ini hanya satu kalimat ya. Sensei minta masing-masing membuat minimal 2 kalimat. Nah, perhatikan minimal ya. Minimal 2 kalimat. Jadi kalau bisa lebih nanti dapat nilai plus. Kalau satu tidak dinilai ya, jadi harus minimal 2 kalimat. Nah, kemudian di bawahnya dikasih alasan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di kelas saya dulu itu, kenapa kok sapunya diletakkan sejajar dengan tempat sampah? Nah, ini. Nah, jadi karena kami rasa itu lebih praktis jika sapu itu dekat tempat sampah agar mudah ditemukan ya, karena dipakainya itu bersamaan. Nah, seperti itu ya. Ini dalam bahasa Indonesia saja. Hai, jelas anak-anak? Nah, ini ya. Ini budaya. Budaya itu selalu menampilkan perbandingan Jepang dengan Indonesia ya, sesuai materinya. Karena ini materinya tentang barang-barang di sekolah, di kelas atau ruangan di sekolah. Nah, ini ya. Kalian lihat gambar ruang kelas di Jepang ya, ada lemari. Di belakangnya itu ada ini lokernya. Nah, jadi siswa bisa meletakkan bukunya di loker masing-masing ya. Tugas bisa diletakkan di situ. Kita belum ada ya. Nah, dan papannya itu mereka kebanyakan masih papan tulis kapur ya. Meskipun negara maju, tapi mereka lebih nyaman atau praktis jika mengajarnya memakai ini ya, kapur. Baik, tugasnya hanya itu saja, satu ya. Tolong dikerjakan dengan tanggung jawab. Sensei rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan melalui WA ya. Baik, sensei akhiri dulu. Koredewa owarimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.